Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Janganlah ceroboh. Janganlah ceroboh, gegabah, atau sembrono. Itulah pada hari ini passwordnya. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bahwasanya orang sedunia ini itu sebetulnya hanyalah menunggu kematian. Baik mereka yang berada di sawah, baik mereka yang berada di kantor, di pasar, di rumah, atau dimanapun Anda berada, sebetulnya hanyalah menunggu sebuah kematian. Lalu pertanyaannya timbul seperti ini. Sudahkah engkau tahu jalannya kematian pada Allah? Sudahkah engkau kenal kepada Allah yang engkau hadap? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat besar kepada seluruh umat manusia. Tetapi sangat disayangkan kebanyakan manusia itu mereka sembrono alias ceroboh. Janganlah Anda ini ceroboh dengan dirimu atas kepentingan hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu yang setiap saat dan setiap waktu pasti akan mendatangkan kesenangan duniawi. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ingkar kepada taghut, setan-setan atau berhala, dan beriman kepada Allah. Al-Baqarah ayat 256. Ya, karena jika Anda ini tidak mau mengingkari setan-setan dan beriman kepada Allah, maka sebetulnya Anda ini harus sadar, harus waspada bahwasanya diri kita ini ditunggu oleh kematian. Beruntunglah bagi saudara-saudara kita. Beruntunglah bagi manusia yang melakukan hal ini. Beruntunglah bagi manusia yang pada waktu
saat kematian itu dijemput, dia sudah menjalankan perintahnya Allah. Dan rugilah seorang manusia ketika saat ajal itu dijemput oleh kematian, dia belum menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah ini? Perintah Allah ini adalah agar wa inna ilaihi rojiun, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya. Janganlah Anda ini mengenal Tuhanmu hanya sebatas nama, tetapi kenalilah Tuhanmu itu dengan sebenar-benarnya. Karena Allah itu hanya sebatas nama, kenalilah yang memiliki nama itu siapa. Banyak manusia ini Tuhannya itu masih mengenal hanya sebatas nama Allah. Tetapi kenyataannya di lapangan, banyak manusia ini tidak mau tahu siapa yang memiliki nama Allah ini. Padahal yang memiliki nama Allah itu adalah hidup yang memiliki seluruh alam semesta ini, termasuk di dalam diri Anda. Aslim. Aslim itu artinya adalah pasrahlah. Pasrahlah dirimu terhadap aku, kata Allah. Terhadap Nabi Ibrahim pada waktu itu, yang namanya pasrah itu artinya sudah melepaskan rasa kemakhlukan itu. Tidak ada tendensi-tendensi apapun di dalam hati. Mereka mempasrahkan, menyerahkan seluruh jiwa dan raga ini terhadap Tuhan. Mungkin jika orang ini tidak bisa pasrah terhadap Tuhan, jangankan yang dikatakan dolim, kafir selain Allah, bahkan yang dikatakan kita ini masih golongan orang yang Islam atau agamanya Islam, mereka itu terkadang ingin dihormati, ingin merasa terhormat. Nah, itu jangan engkau lakukan. Janganlah Anda ini ceroboh terhadap apa-apa yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa yang dihadapkan terhadap kita? Ya, contohnya itu tadi, kita diberikan jabatan, diberikan kemuliaan, diberikan kehormatan, itu mengakibatkan kelalaiannya hati terhadap Tuhan. Karena urusan-urusan duniawiyah itu sebetulnya menjadikan sebuah racun untuk menghalangi-halangi hati, menghalang-halangi hati untuk sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didiklah hati panjenengan, didiklah hatimu, didiklah rohanimu untuk bisa mengesahkan Tuhan. Karena hanya dengan cara itulah Anda bisa selamat dunia dan akhirat.
Anda harus tahu ilmunya, harus paham. Dan setelah tahu ilmu atau setelah paham, Anda harus mau melakukan dalam bentuk syuhud atau dalam bentuk bermunajat kepada Allah. Jika hatimu itu sudah ada rasa, sudah ada iman bahwa yang menguasai dirimu adalah Allah, maka Allah akan mendatangkan sebuah cahaya, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Dan itu dikatakan makrifat terhadap Allah. Cahaya makrifat itu nanti akan dikatakan oleh Allah sendiri, manakala diri seorang hamba itu betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih sebetulnya makrifat itu? Makrifat itu adalah sudah sampai melihat dan bertemu pada Allah. Bahwa Allah itu hakul mubin, sangat jelas dan sangat nyata. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, sibukkanlah hati panjenengan ini dengan selalu berzikir kepada Allah. Walaupun urusan jasad jasmania ini bergaul sama dengan urusan duniawi. Dan jangan sibukkan hatimu untuk ngurusin urusan-urusannya orang lain. Jangan ceroboh dan jangan sembrono. Karena semua yang telah engkau lakukan saat di dunia ini, pasti nanti ada pertanggungjawabannya. Janganlah ceroboh. Bahasa Jawanya jangan sembrono. Jika kita ini ceroboh atau lengah, maka nafsu itu akan selalu mengintai terhadap kita setiap saat dan setiap waktu. Karena kita sebagai yang dikatakan manusia, kita itu sebetulnya telah ditunggu dengan kematian. Manakala mereka itu mengabaikan tentang urusan-urusan atau melupakan dengan kematian dan belum bisa wa inna ilaihi roji'un saat hidup di dunia, maka pada waktu nanti saat ajal dijemput, mereka akan buta terhadap Tuhan selama-lamanya. Kalau di dalam syariat, mereka akan masuk neraka selama-lamanya. Itulah saudara-saudaraku, saya hanya mengingatkan bahwasanya janganlah ceroboh, janganlah sembrono mengenai apa-apa yang telah dihadapkan oleh Allah. Tetap sibukkanlah hati panjenengan untuk selalu bermunajat, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, usikum nafsi kitab Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.